Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh, para pemirsa sekalian ya, Alhamdulillahi alamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa melakukan suatu presentasi lagi terhadap apa yang saya pernah menulis. Semoga apa yang saya upayakan ini bisa memberikan suatu eh, kebaikan dan inspirasi bagi kita semua. Kali ini ya saya ingin mempresentasikan apa yang dulu saya pernah menulis pada sekitar tahun 2022. Saya menulis suatu artikel pendek yang sebenarnya pada dasarnya saya ingin menjadikannya sebagai suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel ya, dalam bentuk paper atau dalam bentuk tulisan yang lebih ilmiah gitu. Cuman karena apa ya, karena apa yang saya tulis ini eh, sesuatu yang secara reflektif ya, tiba-tiba dan reflektif saja terpikir dalam pikiran saya, dan karena saya khawatir ide atau yang datang secara reflektif itu takut segera hilang jika tidak ditulis, maka segera saya tulis. Ya, sebagai suatu tulisan yang apa namanya, datang tiba-tiba ya, maka ya menjadi tulisannya menjadi pendek seperti ini, dan saya kira belum layak untuk dikatakan sebagai suatu artikel ilmiah ya. Akan tapi bagi saya apa yang saya tulis ini adalah suatu yang sangat penting dan sangat berharga, dan juga sampai sekarang masih beberapa hal itu masih saya cari-cari formatnya bagaimana. Tulisan ini ya sebagaimana Anda lihat, para para pemirsa sekalian lihat di layar itu, berjudul Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Berbasis Eksperimentasi. Tulisan ini saya publikasikan dalam blog pribadi saya. Ini tautannya saya sertakan. Nanti insya Allah setelah saya presentasikan ini akan saya upload di akun akademia.edu saya, dan panjenengan dan Anda sekalian yang ingin membacanya lebih lanjut bisa membaca di blog saya rahmatnurholis.blogspot.com atau di akun akademia.edu saya setelah ini. Nah, tulisan saya kali ini berjudul Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Berbasis Eksperimentasi. Saya tidak akan membacakan artikel saya semuanya di sini ya, akan tetapi saya hanya ingin memberikan satu poin-poin penting dalam tulisan saya ini yang sebenarnya sampai sekarang saya itu eh, masih menggali format, dan istilahnya ada beberapa istilah operasional yang harus saya cari. Nah, tulisan saya berjudul Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Berbasis Eksperimentasi ya. Eh, Bagaimana hal ini saya tulis pada mulanya? Ya, saya menulis ini karena suatu hal ketika saya membaca buku karya Reja Mudiaharjo ya. Karya Reja Mudiaharjo eh, berjudul Filsafat Ilmu Pendidikan. Itu saya baca, dan
eee, buku karya Reja Mudia Harjo ini saya baca dan, di sana, eee, apa namanya, Reja Mudia Harjo itu mengatakan bahwa ini, apa namanya, pendidikan itu, khususnya persekolahan ya, persekolahan itu adalah, suatu apa namanya itu, mmm, Reja Mudia Harjo mengatakan bahwa persekolahan itu adalah, suatu rekayasa ya, suatu rekayasa pendidikan yang dibuat oleh manusia dalam peradabannya ya, itu mengatakan begitu. Jadi pada intinya persekolahan tuh, adalah suatu lembaga pendidikan hasil rekayasa manusia untuk melakukan suatu pendidikan, itu persekolahan ya. Jadi, mungkin, saya harus menjelaskan pertama kali tentang, konsep yang diketengahkan oleh Reja Mudia Harjo bahwa pendidikan itu dalam arti yang sangat luas, dalam arti yang sangat sempit dan, dalam pengertian yang, luas terbatas ya. Nah nah ini ya, ini saya bacakan ya, misalkan, eee Nah ini ya, Reja Mudia Harjo dengan penekanan berbeda. Jika Sapir and King menitik beratkan kepada inovasi inovasi dalam kaitannya dengan eksperimentasi lembaga pendidikan, maka Mudia Harjo lebih menekankan kepada keberadaan lembaga pendidikan formal sebagai lembaga hasil rekayasa manusia dalam memberikan pengaruh dan pengalaman belajar yang terprogram dalam hidup manusia. Nah itu ya. Jadi pada intinya, Reja Mudia Harjo itu mengatakan bahwa lembaga pendidikan formal itu sebagai lembaga hasil rekayasa manusia dalam memberikan pengaruh dan pengalaman belajar yang terprogram dalam hidup manusia. Jadi begini, Reja Mudia Harjo itu mengklasifikasikan pengertian pendidikan itu menjadi 3 ya, pendidikan yang maha luas, pengertian pendidikan yang, sangat sempit dan pengertian pendidikan yang luas terbatas. Nah, dalam pengertian yang sangat luas itu pendidikan itu adalah semua pengalaman hidup manusia ini. Jadi kita hidup ini adalah pendidikan, karena kita belajar, terus belajar. Nah itu, nah tapi dalam pengertian yang sangat sempit itu pendidikan itu adalah dunia persekolahan. Nah, disinilah dunia persekolahan ini sebenarnya kan awalnya tidak ada, lalu kemudian dalam peradaban manusia, manusia membuat sekolah. Artinya sekolah itu adalah hasil produk, kreativitas manusia, rekayasa manusia. Nah, kata-kata rekayasa ini ketika saya membaca bukunya Reja Mudia Harjo itu lalu teringat, membuat saya teringat kepada apa yang ditulis oleh, Karl Popper ya, bahwa dalam suatu eksperimentasi, itu suatu variabel itu harus bisa rekayasa. Maksudnya bagaimana? Misalkan saya melakukan penelitian pengaruh, pembelajaran menggunakan LCD terhadap prestasi siswa. Misalkan saya membuat, suatu penelitian kuantitatif misalkan. Ya, saya tulis di sini dulu nanti saya hapus ya. Pengaruh pengaruh pembelajaran pembelajaran menggunakan LCD. LCD. Nah, LCD ini saya garis bawahi dulu. LCD terhadap 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 prestasi terhadap prestasi siswa. Nah, lihat nih, kata-kata LCD ini sebagai variabel X variabel ya, sebagai variabel X. Nah, LCD ini dia sebagai variabel itu harus bisa direkayasa, artinya bisa diadakan dan tidak diadakan.
Jadi desain penelitiannya itu bisa bisa menggunakan before after seperti yang kemarin saya sudah mempresentasikan hasil penelitian saya, atau pakai kontrol grup eksperimen. Ya, ada satu kelompok dibagi menjadi dua, yang satu dikasih LCD, yang satu tidak diberi LCD lah. Artinya LCD itu direkayasa. Nah, Karl Popper itu mengatakan bahwa suatu eksperimen itu harus sesuatu yang variabelnya bisa direkayasa. Nah, kata-kata Reja Mudia Harjo yang mengatakan bahwa lembaga pendidikan adalah lembaga hasil rekayasa itu manusia, itu membuat saya itu teringat kepada tulisan daripada Karl Popper yang mengatakan bahwa sebuah eksperimen tuh harus bersifat variabelnya harus bisa direkayasa. Lalu saya lalu dari situ saya kemudian berpikir, oh berarti lembaga pendidikan itu hasil rekayasa lah. Kenapa kemudian lembaga pendidikan itu kan seperti suatu lembaga yang melakukan eksperimentasi secara besar-besaran ya. Misalkan begini, eh, siswa masuk ke sebuah sekolah, di sekolah diberikan treatment, diberikan perlakuan berupa pembelajaran. Selama 3 tahun dia belajar ini, belajar IPA, belajar matematika, belajar IPS, lalu kemudian ada ujian, ada tes, kalau sekarang ada assessment, ada penilaian dan sebagainya. Lalu kemudian apa namanya? Berarti kan sebenarnya itu seperti desain penelitian one shot case tadi, ya kan itu pikiran saya tuh seperti itu kemudian. Lalu kemudian kan kita juga melihat bahwa eksperimentasi itu adalah suatu treatment ya. Kalau kita melihat tulisannya J.P. Chaplin yang mengatakan bahwa dalam suatu eksperimen itu treatment itu diberikan dan hanya pengaruh daripada treatment yang diberikan itulah yang ingin dilihat pengaruhnya, sehingga pengaruh-pengaruh dari hal lain itu ditiadakan. Nah, ini kan kalau kita belajar dari konsepnya J.P. Chaplin itu kan begini. Ya, misalkan begini. Saya ingin hmm, gambarkan dulu ya. Sebentar. Seperti ini ya. Nah, ini X, di sini X, di sini Y. Nah, ini ya. Nah, di sini X, katakan di sini X, di sini Y. Di sini ada X, ini ada Y. Di sini ada X, di sini ada Y. Nah, di sini ya, oh sebentar, ini ini pretest. Di sini sih ada sebelum, di sini ada sebelum treatment ya, siswa masuk gitu ya, atau kalau dalam eksperimen adalah sebelum treatment diberikan. Nah, di sini ada sesudah. Nah, di sini namanya treatment. Di sini treatment atau perlakuan. Treatment itu perlakuannya. Nah, terus kemudian ini sebelum, ini sesudah.
Kalau dalam eksperimen sebelum treatment diberikan, setelah treatment diberikan, di tengah-tengahnya ada treatment diberikan. Misalkan ini sebelum diberi LCD, ini setelah diberi LCD. Nah, treatmentnya adalah pemberian pembelajaran berdasarkan LCD lah. Di dalam pendidikan kan juga begitu, siswa masuk sebelum ada pembelajaran, lalu dilakukan pembelajaran, lalu nanti ada tes setelah ujian, setelah pembelajaran. Ada namanya yang disebut sebagai evaluasi. Nah, dari sini saya berpikir, oh berarti kalau begitu lembaga pendidikan itu semacam eksperimentasi. Kan begitu kan, semacam eksperimentasi juga sama. Cuman ini dalam skala besar dalam dunia pendidikan. Jadi perlakuan terhadap subjek penelitiannya itu adalah kalau dalam pendidikan tuh terhadap siswanya itu adalah pembelajaran, ya. Itu seperti itu. Jadi treatment ini kalau dalam dunia pendidikan adalah pembelajaran, 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 treatment, ya. Nah, ini sebelum treatment, sebelum pembelajaran, yang ini sesudah treatment, sesudah pembelajaran. Lalu kemudian kalau kita merujuk kepada apa namanya eh, tulisannya J.P. Chaplin di dalam Dictionary of Psikologi atau merujuk pada artikel yang makalah yang ditulis oleh Profesor Junaidi Goni atau buku yang ditulis oleh Sumadi Surya Brata tentang metodologi penelitian eksperimen ya. Di dalam eksperimen ya sebenarnya di dalam eksperimen itu intinya adalah apa yang ingin dilihat itu adalah pengaruh daripada treatment ini saja terhadap subjek penelitian, lalu kemudian dibuat format, dibuat desain sebelum dan sesudah. Nah, sehingga pengaruh-pengaruh terhadap subjek penelitian sebelum maupun sesudah itu, pengaruh-pengaruh yang lain selain treatment yang diberikan itu dicoba untuk tidak bisa mempengaruhi, tidak menjadi variabel pengganggu, tidak menjadi pengaruh yang lain gitu. Artinya dalam suatu penelitian eksperimen itu peneliti berusaha agar supaya kondisi itu direkayasa sedemikian rupa supaya tidak ada pengaruh-pengaruh yang lain kecuali pengaruh dari treatment ini. Maka semua variabel pengganggu itu menjadi dihindarkan, ya, menjadi dihindarkan. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Jadi nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi suatu kondisi subjek penelitian itu hanya diberikan perlakuan ini dan menghindarkan suatu pengaruh-pengaruh yang lain yang bisa mempengaruhi sehingga menjadi variabel pengganggu. Jadi ini tidak bisa masuk. Jadi misalkan di sini ada apa namanya, ada pengaruh-pengaruh yang lain ya. Misalkan begini, pengaruh pengaruh penggunaan media pembelajaran LCD terhadap prestasi siswa, maka sebenarnya dalam proses eksperimentasi itu faktor-faktor lain yang di luar LCD, misalkan masalah kesehatan, masalah masalah kesehatan, masalah faktor-faktor yang lain, misalkan sedang emosi, bad mood dan sebagainya itu ditiadakan. Artinya semua subjek penelitian itu dalam kondisi yang sama, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain kecuali pemberian treatment ini. Jadi seperti itu kalau dalam eksperimen, kalau kita baca dalam J.P. Chaplin itu ya, Dictionary of Psychology ya. Nah, ketika saya berpikir seperti itu, maka sebenarnya budaya pondok pesantren itu adalah budaya tradisi pembelajaran di pondok pesantren itu menurut saya ya eksperimentasi ya. Ya, eksperimentasi. Kenapa? Nah, karena begini,
Nah ini paragraf ini mungkin 2 paragraf ini saya akan baca ya. Kenapa eksperimentasi? Karena dalam pesantren itu semua santri itu dibawa ke dalam suatu kondisi yang sama, ya, dibawa ke dalam suatu kegiatan yang sama. Kegiatannya disamakan, pembelajarannya disamakan, lalu apa namanya, jadwal kegiatannya terjadwal dan sebagainya. Nah, sehingga hal yang pengaruh-pengaruh yang dari luar, misalkan bawa alat komunikasi juga dihindarkan supaya apa? Tidak menjadi variabel pengganggu. Nah, misalkan ya, saya akan baca ya, mungkin ada 2 paragraf ini akan saya baca begini. Ini ya. Nah, ya. Akan tetapi ya, saya menulis dalam suatu paragraf ke berapa ini? Paragraf keempat dari artikel saya ya. Akan tetapi sejauh berkaitan dengan eksperimen, suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa dalam desain tersebut sebelum perlakuan atau inovasi dalam bahasa Shapiro and King diberikan, subjek penelitian yang dalam hal ini adalah peserta didik atau dalam bahasa pesantren disebut santri harus dibawa ke dalam suatu kondisi lingkungan yang sama. Jadi dalam suatu eksperimen itu ya, misalkan pakai eksperimen kontrol grup eksperimen ya. Satu kelompok 40 orang, misalkan saya pisah jadi 2 menjadi 20-20. Yang satu dikasih LCD, yang satu tidak dikasih LCD. Nah, karena dalam eksperimen itu ingin mengetahui pengaruh LCD itu saja terhadap terhadap hasil belajar misalkan, maka pengaruh-pengaruh yang lain yang membedakan antara 2 kelompok ini ditiadakan. Artinya yang hanya berbeda adalah yang satu dikasih LCD, yang satu tidak dikasih LCD. Faktor-faktor yang lain misalkan dia belum makan, dia sudah makan, dia makannya apa dan sebagainya, kegiatannya belajarnya berapa kali dan sebagainya itu disamakan. Supaya tidak menjadi faktor yang lain, ya faktor variabel pengganggu. Lah di dalam pondok pesantren kan begitu, semua santri dibawa ke dalam satu kegiatan yang sama, terjadwal dan sebagainya, makanannya juga diatur. Pengaruh-pengaruh dari luar misalkan membawa HP, membawa alat komunikasi, alat elektronik tidak dibolehkan. Lalu kemudian kita itu eh, apa namanya memberikan suatu treatment berupa pembelajaran lalu kemudian nanti kita uji. Nah, dalam hal itulah maka saya berpikir bahwa pesantren itu sebenarnya lembaga pendidikan berbasis eksperimentasi. Karena misalkan saya baca 2 paragraf ini, akan tetapi sekali lagi ya, akan tetapi sejauh berkaitan dengan eksperimen, suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa dalam desain tersebut sebelum perlakuan dalam kurung treatment, ini treatment, perlakuan itu treatment, atau inovasi dalam bahasa Shapiro and King diberikan, subjek penelitian dalam hal ini adalah peserta didik atau dalam bahasa pesantren adalah santri harus dibawa ke dalam suatu lingkungan yang sama. Disinilah maka sejauh dijelaskan Shapiro and King sebagai eksperimentasi dalam lingkungan lembaga pendidikan, ya perlu diingat Shapiro and King dalam artikelnya berjudul Good Seed of apa itu ya, ada di tulisan saya di sini disertakan, itu mengatakan bahwa lembaga pendidikan yang baik adalah lembaga pendidikan yang selalu bereksperimentasi. Itu Shapiro and King mengatakan begitu. Jadi lembaga pendidikan yang baik adalah lembaga yang selalu bereksperimentasi. Nah, saya menulis di sini, disinilah maka sejauh dijelaskan oleh Shapiro and King sebagai eksperimentasi dalam lingkungan lembaga pendidikan adalah kurang adanya jika saja hal itu dijelaskan semata-mata sebagai inovasi. Nah, Shapiro and King dalam artikelnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan yang baik adalah lembaga pendidikan yang selalu bereksperimentasi, dan eksperimentasi yang dimaksud adalah inovasi-inovasi dalam pembelajaran, inovasi-inovasi dalam pendidikan. Nah, menurut saya itu kurang jika hal itu saja eksperimentasi yang dimaksud, melainkan juga bahwa eksperimentasi dimaksud adalah bahwa subjek penelitian atau siswa dibawa ke dalam suatu kondisi yang sama. Nah,
Hal yang lain yang luput dari pembahasan adalah bagaimana lembaga pendidikan dikelola menjadi suatu lingkungan yang meniadakan atau setidaknya meminimalisir secara efektif variabel-variabel pengganggu terhadap hasil dan proses pembelajaran sejauh di dalamnya dapat dianggap telah dilakukan inovasi. Nah, jadi kalau Sapir and King hanya semata-mata menjelaskan eksperimen itu sebagai inovasi, tapi kalau dalam dunia pesantren lebih daripada itu. Siswanya juga dibawa ke dalam suatu kondisi yang sama. Artinya sebagai eksperimen pesantren itu lebih mengejawantahkan, lebih menampakkan sebagai sesuatu lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip eksperimen. Ya. Nah, saya lanjutkan dalam paragraf selanjutnya begini. Pesantren dalam hal ini menjadi lembaga pendidikan yang sangat memungkinkan dilakukannya eksperimentasi baik dalam skala yang besar pendidikan atau skala yang kecil pembelajaran. Di dalam sistem pendidikan pesantren telah dilaksanakan dalam waktu yang sudah lama dan telah menjadi tradisi di mana variabel-variabel pengganggu dan hasil dan proses belajar santri ditiadakan atau diminimalisir. Pemisahan antara santri putra dan putri, kelasnya berbeda, asramanya berbeda, dalam proses belajar mengajar, larangan membawa alat elektronik dan alat komunikasi yang memungkinkan kontak dengan dunia luar, serta pengaturan jadwal kegiatan yang dilakukan untuk semua peserta didik merupakan suatu conditioning dalam istilah Pavlov. Ini istilah behaviorisme. Ya, jadi di dalam suatu itu adalah suatu pengkondisian santri, conditioning yang merupakan prinsip dalam suatu eksperimentasi. Jadi kan itu kan eksperimentasi kan eh, prinsip eksperimentasi itu lebih diterapkan di pesantren ya karena yaitu dibawa ke dalam satu lingkungan yang sama. Di sisi lain kita melihat bahwa terdapat suatu kecenderungan ya. Di sisi lain kita melihat bahwa terdapat suatu kecenderungan bahwa metode pembelajaran dan sistem pendidikan pesantren adalah statis adanya. Otoritas pengasuh pesantren kiai yang sedemikian besar nampaknya sangat menentukan dalam hal ini. Di sisi lain kemampuan pesantren untuk mempertahankan identitasnya di satu sisi serta keluasan dalam menerima perubahan secara selektif membuat ia tetap bertahan dalam berbagai dinamika sosial yang telah maju. Saya kira intinya adalah dua paragraf tadi ya, yang benar-benar menggambarkan suatu eksperimen. Nah, dari sinilah maka saya berkesimpulan bahwa pendidikan itu adalah pesantren adalah lembaga pendidikan yang berbasis eksperimentasi karena menerapkan prinsip-prinsip eksperimentasi ya. Itu satu hal ya. Tapi cuman begini, saya berpikirnya begini, karena pesantren itu kan lembaga pendidikan ya. Sedangkan eksperimen itu kan bahasa atau peristilahan yang tidak digunakan di dalam lembaga pendidikan, melainkan adalah suatu peristilahan yang ada di dalam uh, metode penelitian, dalam bidang metode penelitian. Lalu kemudian bagaimana menyatukan hal ini semua ya? Layakkah sebenarnya pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis eksperimentasi ataukah ada istilah yang lain selain eksperimentasi yang harus saya gunakan? Ya mungkin ada seperti behaviorisme, tapi apakah hal itu layak juga? Ya behaviorisme itu juga mungkin juga ya, karena behaviorisme itu pada dasarnya adalah kalau kita membaca tulisan-tulisan Skinner itu eh, adalah teori psikologi belajar yang yang menitik beratkan kepada perilaku perilaku kepada perilaku yang bisa diamati dan metode utamanya adalah eksperimen kalau saya baca dalam bukunya Alwisol itu. Nah, artinya suatu hal yang masih menjadi kebingungan saya yang mungkin para pemirsa sekalian kalau menyaksikan video ini dan memiliki kepedulian adalah bagaimana mengaitkan atau istilah operasional seperti apa yang harus digunakan selain eksperimentasi karena ini kan pesantren itu lembaga dalam pendidikan sedangkan eksperimentasi itu adalah peristilahan dalam dunia dunia penelitian. Lalu bagaimana hal ini digabungkan? Atau saya harus menggunakan
apa namanya, judul, pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis teori belajar behaviorisme. Itu satu hal juga. Tapi, terlebih daripada itu saya masih berencana ke depan, apa namanya, bahwa tulisan artikel saya yang pendek ini akan, apa namanya, saya jadikan suatu artikel ilmiah, artikel penelitian dalam waktu, sebisa mungkin dalam waktu dekat ini, supaya menjadi lebih ilmiah dan, eee supaya menjadi suatu tulisan yang lebih ilmiah adanya dan sejauh, itu hal itu maka saya mungkin, apa namanya, saran dan kritik daripada, para pemirsa sekalian menjadi saya butuhkan. Eee, Lebih lanjut jika para pemirsa ingin membaca tulisan ini bisa nanti dalam akun akademia.edu, buka akun saya di akademia.edu, atas nama R. Ahmad Nurholis, atau, bisa mengakses, blog blog pribadi saya di rahmatnurholis.blogspot.com. Begitu, saya kira wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.